Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Kali ini saya menayangkan video pembuatan kolam permanen atau kolam semen, dan juga saya lampirkan anggaran biaya yang dibutuhkan. Semoga menjadi inspirasi untuk kita pembudidaya lobster air tawar. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Oke, simak videonya. Oke, sebagaimana topik atau judul dari video saya kali ini yang membahas tentang kolam semen atau kolam permanen. Saat ini saya sudah membuat dua bentuk model sederhana daripada kolam semen. Yang pertama ukuran 1x2 meter, yang kedua ukuran 2x2 meter. Nah, nanti akan kita lihat perbedaan harga yang saya lampirkan di kolom deskripsi. Itu dari segi biaya pembuatan yang ukuran 1x2 dan 2x2 meter. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa kelebihan atau keunggulan dari kolam semen serta kekurangan dari kolam semen itu sendiri. Jadi yang pertama, untuk keunggulan kolam semen atau kolam permanen, dimana kita yang pertama itu tidak perlu lagi ragu untuk terjadinya kebocoran, asalkan sejak awal kita membuat finishing bagian dalam kolam itu sudah baik, sudah benar-benar baik. Itu yang pertama. Kemudian keunggulan yang kedua adalah penggunaannya bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama karena sudah bersifat permanen, sehingga ini sifatnya bisa kita gunakan dengan jangka waktu yang lama dibandingkan dengan kolam terpal. Itulah dua keunggulan daripada kolam semen atau kolam permanen. Nah, untuk kekurangannya mungkin bukan juga bersifat kekurangan, tetapi hal-hal ini bisa dipertimbangkan untuk kita mengambil pilihan akan membuat kolam apa di dalam budidaya kita. Nah, yang saya maksud di sini adalah yang pertama, ketika kita membuat kolam permanen, tentu saja kita sudah tidak bisa untuk memindahkannya lagi karena sudah bersifat permanen dan sudah bersifat pasti. Kemudian yang kedua, ketika terjadi kebocoran atau kerusakan pada bagian kolam, struktur kolam, ya otomatis kita akan membutuhkan waktu untuk memperbaikinya atau mengatasi kebocoran itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi kendala ketika kita memiliki kolam permanen atau kolam semen. Tetapi ketika kita memiliki kolam semen ini, kita harus ingat jangan sampai airnya kosong ketika kita tidak pakai atau kita tidak gunakan, sebab apalagi kolam outdoor ketika tidak terisi air itu sangat rentan terjadi retak rambut atau pecah kalau apalagi terkena sinar matahari langsung. Nah, jadi itu yang menjadi keunggulan dan kekurangan atau kelemahan daripada penggunaan pilihan kolam semen. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa ketika kita sudah merencanakan dan memiliki lahan yang pasti untuk tujuan budidaya lobster air tawar, kolam permanen ini merupakan satu pilihan yang tepat. Sebab di lahan itu memang kita sudah peruntukan untuk budidaya lobster air tawar. Dengan pilihan-pilihan lainnya, biaya-biaya lainnya sudah bisa kita perhitungkan untuk pembangunan kolam permanen ini. Oke, mungkin nanti di bagian deskripsi saya akan melampirkan link download untuk perhitungan biaya pembuatan kolam terpal. Nanti bisa di-download secara gratis dan bisa digunakan, namun saja harganya bisa dirubah sesuai dengan harga yang ada di lokasi atau tempat kita masing-masing. Oke, kita lanjut ke spesifikasi teknis daripada kolam semen atau kolam permanen.
Dari desain atau prototipe yang ada, saya sudah membuat kolam dengan struktur batu bata. Nah, ketika menggunakan batu bata dengan kolam ini, satu hal yang prinsip yang akan saya jelaskan, yaitu kita tidak perlu menggunakan struktur tiang pembesian di bagian sudut-sudut, karena kolamnya hanya setinggi 40 cm dan kondisi air di dalamnya itu hanya maksimal 30 atau 40 cm. Itu tidak memberikan tekanan, tetapi kita bisa membuat struktur sudut kolom dengan pasangan batu bata yang saling tumpang tindih seperti ini. Ini akan membentuk suatu ikatan yang juga bisa membentuk struktur yang menopang kekuatan kolam. Nah, tetapi rekomendasi saya ini adalah dari sisi penghematan biaya. Namun ketika ada yang ingin membuat lebih baik lagi, setiap sudut ini tidak masalah untuk dipakai dengan sistem struktur tiang atau pembesian. Jadi seperti itu. Nah, untuk ketinggian 40 cm, kita membutuhkan 2 susunan batu bata di bagian bawah ini sebagai fondasi. Kemudian kita bisa mengecor lantainya, lalu kita bisa menyusun dinding atau pasangan bata di bagian dinding. Setelah itu kita akan plester bagian dalam dan memberikan acian di bagian dalam. Itu tergantung finishing yang kita inginkan. Bisa juga untuk finishing akhir, setelah kering acian atau plesterannya, kita akan kasih atau kita akan finish lagi dengan waterproofing untuk menghindari kebocoran itu sendiri. Nah, seperti itu. Dan tentu saja jangan lupa perencanaan kolam semen, kita harus menyediakan pipa pembuangan atau kolam kuras, serta satu lagi di sini akan saya tambahkan kolam overflow. Jadi pipa overflow. Nah, pipa overflow ini adalah pipa pembuangan atau pipa luapan air bagian atas, sehingga dasar ketinggian kolam kita itu bisa kita tentukan untuk ketinggiannya. Ini adalah opsional, bisa ada dan bisa juga tidak. Mengingat mungkin suatu saat kita membutuhkan ketinggian air yang lebih tinggi, itu bisa kita modifikasi dengan memberikan keni L ke bagian atas. Atau untuk mengontrol ketinggian air, bisa juga pipa overflow ini tidak ada, tetapi di pipa pembuangan atau pipa kuras ini kita pasang pipa lagi untuk mengatur ketinggian atau batas debit air seperti itu. Ini bisa kita tinggikan sesuai dengan ketinggian permukaan air yang kita inginkan. Mungkin itu teknis daripada pembuatan kolam semen atau kolam permanen. Namun satu hal yang pasti, perbedaannya adalah kita membutuhkan tenaga atau tukang ahli yang bisa mengerjakan ini. Itulah yang membedakan dengan bagaimana membuat kolam terpal yang secara mandiri atau secara pribadi bisa kita buat sendiri seperti tutorial yang ada di video saya sebelumnya. Oke, ini untuk penjelasan saya, dan kurang lebih dengan kolam ukuran 2x2 juga sistemnya sama. Dengan kondisi seperti ini masih sangat memungkinkan untuk kita gunakan kolam semen dengan struktur yang bagian sudut tidak menggunakan pembesian. Oke, saya kira itu saja yang menjadi penjelasan saya mengenai kolam semen atau kolam permanen. Mungkin secara hal-hal lainnya bisa dikembangkan masing-masing sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Demikian penjelasan dari saya. Untuk yang baru pertama kali menonton channel saya atau menonton tayangan saya, terima kasih sebelumnya, dan bisa mendukung channel ini dengan cara di subscribe, like, dan bagikan. Serta bagi Anda yang terus setia melihat setiap tayangan video saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Semoga kita semua sehat selalu dan sukses. Semoga perkembangan budidaya lobster air tawar semakin baik dan semakin maju. Sekali lagi channel ini hadir untuk bagaimana bisa mendukung dan membagi inspirasi, membagi edukasi tentang budidaya lobster air tawar. Sekian dari saya untuk saat ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.